Di video kali ini, kita akan bahas penerapan Pancasila di masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Yang pertama, masa Orde Lama. Masa Orde Lama juga disebut masa demokrasi terpimpin. Masa ini merupakan masa kritis bangsa Indonesia. Suasana politik sedemikian rumit, hampir semua kekuatan politik merujuk pada satu orang, yaitu Presiden Soekarno. Muncullah berbagai penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, di antaranya pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Tentu saja hal ini menyalahi nilai-nilai Pancasila ya, karena menimbulkan pemerintah yang otoriter dan tidak demokratis. Selanjutnya, diizinkannya kelompok yang bertentangan dengan Pancasila itu sendiri untuk hidup dan berkembang di Indonesia, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI. Presiden Soekarno bersikap pragmatis dengan membentuk aliansi kelompok nasional, kelompok agama, dan kelompok komunis yang kemudian diberi nama Nasakom. Ideologi komunis jelas adalah ideologi yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ideologi tersebut salah satu ajarannya adalah menentang adanya Tuhan. Pada masa Orde Lama, terjadi sebuah peristiwa paling kelam dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu pemberontakan G30 SPKI, atau gerakan yang terjadi pada 30 September 1965 yang disinyalir PKI lah dalangnya. Pemberontakan tersebut dilakukan guna melumpuhkan kekuatan negara dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Beruntungnya, upaya tersebut berhasil digagalkan. Pancasila tetap bertahan, tetap sakti, tak ada yang mampu melemahkannya. Selanjutnya, masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini, terjadi pergantian presiden dari Insinyur Soekarno ke Jenderal Soeharto melalui surat perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Soekarno memerintahkan Soeharto untuk memulihkan stabilitas dalam negeri dan menumpas pemberontak PKI. Harapan baru muncul di tengah kegalauan bangsa pasca G30 SPKI. PKI pun berhasil ditumpas dalam waktu singkat. Dukungan besar rakyat untuk Soeharto cukup besar untuk memimpin negara Indonesia pada saat itu. Jenderal Soeharto memiliki visi utama untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pada masa kepemimpinan Soeharto, stabilitas negara sangat terjaga. Terjadi pembangunan di segala bidang kehidupan. Kemakmuran relatif merata di seluruh Indonesia. Saat itu pula, Presiden Soeharto mendapat gelar Bapak Pembangunan Indonesia. Namun, dukungan besar rakyat kemudian disalahgunakan Presiden Soeharto untuk mengukuhkan kekuasaannya. Beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru diantaranya adalah dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Pada saat itu, banyak surat kabar atau majalah yang dicabut surat izin penerbitannya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Beberapa aktivis politik atau wartawan diberitakan hilang atau ditangkap setelah menyuarakan aspirasinya. Pada masa itu juga dibatasi kebebasan dalam berpolitik. Saat itu hanya diperbolehkan 3 partai politik saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Penyimpangan lainnya adalah munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsinah, kasus wartawan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain. Penyimpangan selanjutnya yang terjadi pada masa Orde Baru adalah maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di pemerintahan. Pemerintah Orde Baru jauh dari kata bersih dan sungguh merugikan rakyat. Salah satu upaya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan pemerintah pada saat itu adalah dengan membuat peraturan-peraturan seperti keputusan presiden yang isinya ternyata hanya menguntungkan pihak pemerintah saja. Dari uraian tersebut, bisa kita gambarkan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Selanjutnya, masa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang. Masa reformasi dimulai sejak turunnya Presiden Soeharto yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Pada saat itu, kehidupan demokrasi di Indonesia kembali bergairah. Partai politik baru bermunculan meramaikan panggung politik. Kebebasan pers pun kembali dimanfaatkan. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Dampak negatif dari adanya penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas diantaranya munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme dan vandalisme, dan sebagainya yang memicu perpecahan dan penurunan moral. Tentu hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama, cita-cita bangsa dan negara Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 harus terus diupayakan.
Baik, demikianlah pembelajaran kita tentang penerapan Pancasila di masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa dalam kondisi apapun, bangsa Indonesia harus terus menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.